Baik, saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Jobesi. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Firman kita hari ini terambil dari Yosua 24, kitab Perjanjian Lama Yosua 24, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Haleluya. Sebelum daripada itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, tanpa Engkau kami tak mampu bisa melakukan hal ini. Tanpa perlindungan-Mu Tuhan, kami tak bisa untuk setiap saat ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan buat perlindungan penyertaan-Mu. Kau izinkan kembali kami ada di dunia ini untuk menikmati ciptaan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau berikan. Makan minum kami, Kau cukupkan. Suami, istri, anak-anak kami, Kau jadikan kami rukun. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami diproteksi, dijaga, dilindungi, disertai. Segala apapun, virus, bakteri, kuman, penyakit tidak berlaku bagi kami. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah. Hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Mari kita membuka dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua. Kitab Yosua pada pasalnya yang terakhir, Yosua 24. Yosua 24 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15 saja. Haleluya. Ya, baik. Yosua 24 ayat pertama sampai dengan ayat 15 kita baca secara bersama-sama. Mari saudaraku. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tiberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya lah gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat yang ke-8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan, haleluya, ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu, haleluya. Oh, Tuhan baik. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriho, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriho, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus.
tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Haleluya ya. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depan, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tadi Allah huruf kecil ya. Tetapi juga kamu anggap tidak baik, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah huruf kecil yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah huruf kecil orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia dikatakan berbahagia. Haleluya. Shalom saudaraku. Hari ini tema yang saya angkat yaitu aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, tadi kita sudah membaca bagaimana cara Tuhan bekerja untuk umatnya, yaitu bangsa Israel, bangsa kepunyaannya itu. Keluar dari tanah Mesir. Ya, keluar dari tanah Mesir, dibawa terus menyeberangi Laut Tiberau. Mereka dikejar oleh tentara daripada Mesir, pasukan berkuda, dan mereka diseberangi oleh terpecah dua, menjadi Laut Tiberau terpecah dua. Mereka dilewati, sementara tentara Mesir dikubur di situ, ditutup oleh air laut itu. Itu karena Tuhan. Haleluya ya. Kemudian mereka dalam perjalanannya pun setiap kali bertemu suatu bangsa di sana, suatu daerah di sana yang harus mereka lewati, Tuhan yang maju berperang melawan mereka. Ya. Jadi tidak ada kekuatan manusia sedikit pun andil di dalam perjalanan bangsa Israel itu untuk membawa mereka selamat masuk sampai ke tanah Kanaan. Haleluya. Ya. Tidak ada andil manusia. Tuhan justru Tuhanlah yang melakukan segala sesuatunya. Untuk itu saudara, Yosua mengumpulkan seluruh pasukannya, seluruh bangsa Israel pada saat itu Tuhan. Dan dia berkata bahwa, dia katakan demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Nah itu ya. Kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tapi kamu memakan hasilnya. Oleh sebab itu, Yosua katakan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Haleluya. Apa artinya ibadah? Ya, apa artinya ibadah? Ibadah itu suatu pekerjaan, suatu pelayanan, ya. Yang intinya ibadah itu dalam bahasa Yunani-nya disebut sebagai leitorgios, yang artinya yaitu melayani, ya, melayani. Nah, jadi aktivitas manusia setiap hari itu senantiasa dilakukan untuk memuliakan Tuhan.
itu arti ibadah yang sesungguhnya ya. Jadi apapun aktivitas kita lakukan untuk Tuhan gitu, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi rasa syukur kita atas pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini, kita syukuri dengan kita beribadah. Natur saudara dan saya tidak pernah mampu untuk berdiri sendiri. Selalu saya ulang kata ini, perkataan ini. Tidak mampu kita untuk berdiri sendiri. Ya, karena kita datang ke dunia ini, kita tidak bawa apa-apa. Jadi kita tidak punya kekuatan apa-apa. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Segala harta benda kita punya Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperoleh kekayaan itu pun dari Tuhan. Untuk itu, seyogyanya lah, seharusnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita beribadah. Nah, yang saya bingung kalau ada orang yang tidak suka beribadah, gitu ya. Nah, apa sih problem masalah yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita tidak suka untuk beribadah? Ini dia, ini yang mau kita sama-sama menggali dia supaya kita dapat memahami, mengerti ya apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mau kasih tahu dulu tentang berkat apa yang kita dapati pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya banyak sekali berkat yang kita dapat. Ibadah itu kan suatu rasa syukur kita karena pertolongan Tuhan kita diselamatkan. Ya, ibadah itu adalah suatu rasa syukur kita kepada Tuhan karena saat ini mungkin kita belum mendapat apa yang kita mau, tetapi kita mesti harus beribadah. Ya, karena mengucap syukur itu kepada Tuhan, Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau plus, mau minus, mau dalam keadaan suka, duka, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah ibadah. Haleluya. Untuk itu berkat apa yang kita terima? Coba sama-sama mari kita buka di Matius 18 ayat 20. Saudaraku, Matius dengan cepat saja, Matius 18 ayat 20. Mari kita lihat di situ dia katakan bahwa Matius 18 ayat 20 dia bilang begini, saudaraku, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Ini berkat yang luar biasa. Di mana kita berkumpul dengan nama Tuhan, di situ pasti dia ada. Kalau dia ada, ya tinggal minta. Apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi keinginanmu, kebutuhanmu, sakit penyakitmu dalam nama Yesus pasti sembuh. Coba kita buka satu lagi Wahyu. Perjanjian baru kembali Wahyu pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-20. Dia katakan begini buat kita semua, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar ketokannya, maka dia akan masuk bersamamu dan dia akan makan bersama denganmu. Haleluya. Haleluya. Aku membuka, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Ini antara lain berkat-berkat yang pasti kita terima Tuhan dalam nama Yesus. Coba kita buka 1 Petrus 4 ayat 14. Satu lagi 1 Petrus. Saudaraku, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-14. Dia katakan begini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Haleluya. Itu pun juga ibadah. Haleluya. Berkat-berkat yang kita terima dari ibadah. Nah, untuk itu, apa problem masalah yang terjadi sehingga kita sulit untuk beribadah? Haleluya. Dunia ini dengan segala isi apapun dia tidak mengenal yang namanya Tuhan kita. Dia tidak mengenal yang namanya Roh Kudus itu.
Dunia tidak menerimanya. Tapi saudara dan saya menerima dia. Untuk itu dunia berusaha untuk mengelabuimu dengan segala tindakan. Dengan segala akal budimu, pikiranmu, imajinasimu. Untuk itu imajinasi ini harus terus kita kawal. Harus terus dipenuhi dengan rohmu. Jangan biarkan imajinasi pikiran kita ini terbawa arus dunia ini dengan segala bentuk kedagingannya. Nah, ini yang perlu kita jaga, saudara. Kita jaga. Contoh orang yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri penuh. Tapi kalau orang yang dipenuhi oleh dunia ini, dia akan terlihat seperti perbuatan daging telah nyata. Haleluya. Galatia 5, saudaraku, ayat 19, dia katakan di situ, perbuatan daging telah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu semua dunia punya. Itu semua yang selalu menghantui dirimu, saudara. Itulah yang membuat saudara akhirnya segan, bosan. Aduh, ibadah di Getsemani tidak ada musik yang bisa membawa kita jadi terhibur. Kita nyanyi kidung jemaat lagu-lagu lama terus. Tidak ada lagu-lagu baru yang membangunkan semangat. Haleluya. Kadang-kadang hal ini kan, wah di Getsemani ada musuh saya. Ada orang yang tidak saya sukai, saya nggak mau gereja di situ. Haleluya, saudara. Inilah hal-hal duniawi kedagingan yang terus menghantui dirimu. Yang membuat engkau sulit untuk berdoa. Sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Percabulan, kecemaran, keserakahan, itu adalah penyembahan berhala. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Kita merasakan kita yang bekerja, kita yang punya uang, kita yang capek kerja dari pagi sampai petang, sampai sore selesai, saudaraku. Kita merasakan kita mencari uang dengan susah payah. Ya. Inilah yang terus menggerogoti hidup kita, membuat kita sulit untuk mau berbagi. Padahal saya mau kasih tahu buat saudara, bahwa saudara datang ke dunia ini telanjang, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Ayub katakan, dia datang telanjang dan dia pulang juga telanjang. Kalau saudara mati, apakah hartamu dibawa, gajimu dibawa, kekayaanmu dibawa, mobilmu, rumahmu, jabatanmu? Haleluya. Saudara tidak bawa apa-apa, saudara. Saudara hanya bawa tubuh ini yang dengan peti ukuran berapa, 2 meter, 1 meter lebih, ya, dengan lebar 80 cm atau 1 meter. Itu yang saudara bawa, Tuhan. Nanti akhirnya tubuh ini akan menjadi hilang, habis dimakan tanah, tinggal tengkorak toh. Rohmu kembali kepada Tuhan di atas. Jiwamu ini nih, kemana dia? Ya tergantung perilakumu di dunia ini. Ya, mau Firdaus atau mau Hades. Haleluya. Ini dia yang menjadi sesuatu yang harusnya saudara buka mata rohanimu. Jangan biarkan iblis menyerangmu selalu dengan perbuatan daging, dengan hawa nafsumu. Kau merasa bahwa kaulah yang melakukan segala sesuatu, padahal kau tidak punya apa-apa. Ya, kita tidak punya apa-apa. Dengan sekejap Tuhan bisa mengambil nyawamu hari ini juga. Harta benda yang saudara kumpul itu hanya ngengat, karat akan dimakan. Tidak ada apa-apanya. Haleluya. Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi suamimu melebihi dari kasihmu kepada Kristus, Tuhan marah, saudara. Dia datang sebagai pemisah antara engkau dan suamimu, antara suami dan istri, antara engkau dengan anak-anakmu. Kalau kau mengasihi anakmu lebih daripada Tuhan, haleluya, berkatnya di stop, saudara. Ada saatnya. Untuk itu beribadah artinya mengucap syukur atas apa yang telah kita dapat dari Tuhan. Sadarlah, saudara, bertobatlah, ya. Baliklah kepada Tuhan. Baca kitab suci, berdoa setiap hari. Inilah sesuatu hal yang akan membuat engkau menyadari hal itu. Karena engkau adalah milik Tuhan. Jangan biarkan dirimu dirongrong oleh iblis.
Ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa yang ada di alam ini, yang setiap saat akan merongrong seperti singa mengonggong yang siap menerkam, saudaraku. Haleluya. Jangan buang waktu. Ya. Jangan kau selalu terpengaruh dengan situasi dunia ini. Jangan engkau bermain HP-mu, engkau lupa. Tidak ada yang larang kok untuk bermain HP. HP itu berguna untuk komunikasi, untuk kita secara cepat menghubungi sana dan sini. Tetapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai waktumu habis hanya untuk itu. Tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Saat teduh dengan Dia, baca kitab suci dengan Dia. Sampai waktu ke gereja pun engkau masih sibuk dengan HP-mu. Uang yang saudara peroleh, Tuhan katakan uang itu mamon, itu iblis yang selalu menggodamu, mengganggumu, membuat segala sesuatu uang, uang, dan uang. Itulah penyembahan berhala. Haleluya. Allah kita Allah yang cemburu. Ya. Kalau engkau menyembah Allah lain selain Tuhan, hati-hati saudaraku. Dia akan memberhentikan segala berkat untukmu. Ya, kalau engkau terus bergaul dengan situasi hidup seperti ini. Untuk itu, saya meraih saudara untuk mari kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Jangan tunggu waktu lagi. Inilah saatnya untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Lihat, Yosua katakan, kita kembali lagi ke Yosua, saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yosua, ya, dia mau katakan di sini bahwa Tuhan sudah begitu luar biasa. Ya, saya baca kembali ayatnya. Demikian aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Haleluya. Kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Mana lagi? Tetapi kamu yang diam. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi kamu memakan hasil. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Hanya itu yang Tuhan minta. Mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada saudaraku, keluargaku. Engkau diberkati dengan pekerjaan, suami istri kerja. Haleluya. Engkau diberkati dengan pekerjaan. Jangan pernah lupa Tuhan, saudara. Jangan terbuai dengan situasi emosi, sehingga akhirnya karena emosi, karena kita dipengaruhi oleh sesuatu membuat kita tidak mau datang kepada ibadah. Karena di tempat ibadah itu ada musuh saya. Ada orang yang seharusnya tidak perlu ada di situ. Ada orang yang membuat hati saya jadi hancur. Haleluya. 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 Yesus tahu apa yang terjadi dalam dirimu, saudaraku. Untuk itu, jangan itu menjadi halanganmu untuk datang ke ibadah. Ya. Jangan kau lebih mementingkan, Tuhan katakan engkau lebih mementingkan hari-hari besarmu. Hari ini saya ulang tahun. Karena saya ulang tahun nanti sore, saya mesti mempersiapkan segala sesuatu. Kau lupa ibadah. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Haleluya. Ya. Pada saat engkau tidak ibadah dengan Tuhan, murka Tuhan bisa terjadi atas dirimu. Tuhan dengan gampang sekali. Sangat mudah sekali. Semudah dia membalikan telapak tangan. Haleluya. Yesus. Ingat saudaraku bahwa engkau datang telanjang, tidak punya apa-apa. Ya. Engkau harus kembali juga telanjang. Ya, Ayub katakan terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Apakah kita bisa seperti itu? Haleluya. Untuk itu saudaraku, jangan dunia ini, jangan kedagingan, keserakahan, emosimu, kesombonganmu, haleluya, nafsumu membuat engkau lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Jemaat Getsemani dimanapun berada, mari raih ini saudaraku, inilah saatnya. Roma 12 ayat pertama katakan, ibadahmu yang sejati yaitu tubuhmu. Ya. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Tubuh dengan persembahan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Ya. Jadi tubuh ini harus kudus. Harus kudus. Kudus artinya dipisahkan, suci, bersih. Ya, tidak bercacat dan tidak bercela. Itu wajib bagi kita. Kekudusan itu, tubuhnya harus kudus. Kudus artinya dipisahkan untuk dikhususkan bagi Allah. Menjauhkan perbuatan daging itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kedengkian, serakah, amarah. Jauhkan itu.
Bagaimana caranya? Konsumsi firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Jadi kudus. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Hidup dan berkenan kepada Allah. Hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya, Yesus katakan. Jadi kalau mau hidup, hanya ada di dalam Yesus. Hidup ini punya Tuhan. Nggak bisa hidup di dalam sinetron. Nggak bisa hidup dengan kekuatanmu sendiri. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Untuk itu, berkenan. Berkenan artinya Tuhan tidak berkenan karena perbuatan dagingmu terlalu melebihi dan segalanya. Kesombongan, keserakahan, hawa nafsumu, itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan. Roma 8 ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa perbuatan daging membuat Tuhan tidak berkenan. Jadi harus hidup di dalam roh, ya. Harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini. Ini harus menjadi ciri khas daripada saudara dan saya. Haleluya, saudaraku. Begitu, mari ambil tindakan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita doa. Saya percaya kita diberkati oleh firman yang singkat dan sederhana ini menjadi tolak ukur untuk kita bertindak, kita beribadah. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena kalau bukan karena Engkau, kami tak mampu untuk melakukan segala perkara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu baru dalam hidup kami. Kau memberkati makanan dan minuman kami, Kau memberkati kesehatan kami, Kau memberkati rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Untuk itu Tuhan, ambil alih hidup kami, ambil alih keadaan kami, ambil alih segala tubuh kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Roh Kudus yang menguasai jalan pikiran kami, akal budi kami, inspirasi kami, imajinasi kami, Tuhan yang kuasai. Jangan biarkan dunia ini dengan dagingnya yang terus menguasai kehidupan kami. Kami tolak kuasa itu dalam nama Yesus. Kami hanya mau Roh Kudus yang bertakhta beracara dalam hidup kami, sehingga kami berguna bagi Engkau Tuhan. Biarlah investasi yang terjadi di dunia ini, yaitu investasi sorga yang kami banyakkan, yang kami penuhi, yang kami timbun. Sehingga nanti kelak kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau melihat iman kami tetap teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Berkati jemaat Getsemani dimanapun berada ya Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini, ya Allahku, lawat setiap mereka. Berikan kekuatan hati bagi mereka untuk mereka tahu, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, yang selalu memberkati kehidupan mereka, memberkati nafas hidup mereka, memberkati segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha, dagang, studi sekolah mereka dalam nama Yesus. Mereka mau bersyukur dengan tindakan mereka, meresponinya dengan beribadah kepada Engkau. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah melakukan ibadah pada hari ini. Saya percaya apapun yang telah kita lakukan bagi Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Sampai berjumpa lagi di dalam acara-acara yang berikut. Jangan lupa subscribe, ya, sharing kepada teman, beri komen, bunyi lonceng. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.